Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa episode kemarin, di mana di awal-awal kita sempat membahas tentang kenapa kita perlu belajar sirah, karena kita membicarakan tentang sosok yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian kita sempat membahas juga tentang nasab beliau dari Rasulullah sampai Nabiullah Adam, dari yang disepakati dan yang juga tidak disepakati. Kemudian kita juga sempat membahas tentang sejarah di muka bumi, di mana tujuan pembahasan mengenai sejarah bumi ini adalah tentang Nabiullah Adam. Kemudian kita sempat membahas tentang Nabiullah Syith alaihi salam yang melanjutkan estafet perjuangan ayahandanya. Ketika Nabiullah Syith berusia 105, beliau melahirkan sosok putra yang akan menjadi pewarisnya, yang akan melanjutkan estafet dakwahnya. Mengingat sebenarnya Nabiullah Syith ini memiliki putra dan putri yang begitu banyak, tetapi yang paling mantap, yang paling keren, yang dianggap bisa menjadi pewarisnya dan melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya adalah putranya yang bernama Yanish atau Anush atau Anus, dan dengan berbagai macam versinya yang wallahu a'lam yang mana yang benar, tetapi berbagai macam versi itulah yang sampai kepada kita. Kedepannya kita akan sebut beliau sebagai Anush. Setelah ayahandanya telah wafat, ya, yaitu Nabiullah Syith alaihi salam itu telah wafat, beliau kemudian melanjutkan dakwahnya, dan beliau juga disebut sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena beliaulah yang kemudian mengajarkan kepada para pengikut-pengikutnya tentang syariat, ya, yang kemudian melanjutkan estafet perjuangan dakwah ayahnya, di mana beberapa syariat pun turun dari ayahnya yang kemudian dilanjutkan. Diharamkannya menikahi saudara kandung, diharamkannya menikahi saudari kandung, dan seterusnya. Nah, kenapa beliau juga merupakan seorang nabi? Bukannya nabi itu cuma 25. Tidak, teman-teman. Nabi itu jumlahnya begitu banyak, luar biasa. Ya, begitu banyak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad arsalna ilaika rusulan min qablika, walaqad arsalna rusulan min qablika, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan kami telah mengutus kepada kamu, wahai Muhammad, utusan-utusan sebelum kamu. Sebagian dari mereka telah kami ceritakan kepadamu, dan sebagian dari mereka tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi sebenarnya jumlah nabi itu begitu banyak, rasul itu begitu banyak. Jumlahnya ada berapa? Ada dua riwayat, ya, ada dua riwayat. Riwayat pertama, di mana dua riwayat ini berasal dari sahabat yang sama, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jumlah nabi itu kira-kira adalah 124.000 ribu nabi. 124.000 nabi dan 315 rasul. 124.000 nabi dan 315 rasul. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengatakan 120.000 nabi dan 313 rasul. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mengingat ini ada beberapa versi riwayat. Nah, apa yang membedakan antara nabi dan rasul? Nabi itu ada beberapa versi dari para ulama, ya, ada beberapa versi dari para ulama. Ada ulama pertama yang mengatakan bahwasannya nabi itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan syariat untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu diutus untuk dirinya dan kepada manusia selainnya. Versi ulama kedua mengatakan, Nabi itu adalah tidak harus yang mendapatkan untuk dirinya sendiri. Dia bisa saja berdakwah kepada kaumnya, kepada pengikutnya, tetapi syariat yang dibawakan olehnya itu bukanlah syariat baru, melainkan melanjutkan estafet syariah dari sebelumnya. Maka dia disebutkan sebagai nabi walaupun dia juga mendakwahkan syariat itu kepada kaumnya. Sedangkan Rasul adalah yang membawakan syariat baru. Dan dengan berbagai macam versinya. Wallahu a'lam. Nah, jumlah nabi itu begitu banyak. Dan Anush itu dianggap merupakan salah satu dari nabi. Siapa itu Anush? Anush ini merupakan manusia pertama yang menanam pohon, yang menanam kurma, yang menanam biji-bijian, ya. Jadi dahulu manusia itu tinggal terima jadi.
Mengingat jumlah manusia yang begitu banyak, setiap pohon, setiap buah manusia tinggal terima jadi, terima jadi, terima jadi. Kemudian beliaulah manusia pertama yang mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan bahwasannya, oh, biji ini bisa ditanam, oh, kurma ini bisa ditanam, dan selanjutnya. Kemudian beliaulah yang kemudian dianggap sebagai manusia pertama yang mempelajari tentang tulis-menulis. Nah, jadi tulisan-tulisan yang selama ini kita dapatkan itu dianggap manusia pertama yang menulis adalah Anush. Beliau yang kemudian dianggap manusia pertama yang mempelajari tentang ilmu tahun. Jadi dulu manusia itu kan fokusnya siang malam, siang malam, siang malam, menjalani hari. Tapi konsep tahun itu belum ada. Siapa yang manusia pertama yang mempelajari tentang konsep tahun? Anush. Nah, kemudian beliau dianggap sebagai manusia pertama yang memberikan Ka'bah itu pintu. Jadi begini teman-teman, ada beberapa versi. Ya, Ka'bah itu proses pembangunannya itu ada beberapa versi. Ada yang mengatakan ya, yang menentukan lokasinya adalah malaikat, kemudian yang membangun pondasinya adalah Nabiullah Adam, dan kemudian yang menaikkan bangunannya itu adalah Nabiullah Syith, dan yang kemudian memberikan pintunya adalah Anush. Tetapi ada versi yang lain yang mengatakan bahwasanya no, yang membangun Ka'bah ya sampai sudah terbentuk sedemikian rupa itu sudah dari Nabiullah Adam, dan dengan berbagai macam versinya. Yang penting Anush yang dianggap meletakkan pintu Ka'bah. Nah, kemudian Anush ini adalah manusia pertama yang mempelajari ilmu perhitungan. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8, dan seterusnya. Itu yang mempelajari itu manusia pertama kali siapa? Anush. Dan begitulah beliau menjalani hidupnya, mendakwahkan ketauhidan yang begitu murni, di mana kaumnya waktu itu sudah mulai agak aneh dan nyeleneh. Dan beliau wafat kira-kira saat usia beliau adalah 966 tahun. Dan dengan berbagai macam versi-versi yang lain. Kemudian ketika beliau telah berusia 90 tahunan, beliau melahirkan istrinya tentu saja ya. Beliau itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Na'um. Perempuan yang bernama siapa? Na'um. Kemudian melahirkan beberapa putra dan salah satu putranya adalah namanya Qinan atau Qainan atau Qainan atau Qainan, dan dengan berbagai macam versinya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang melihat ada seleb, ada teman kalian yang bernama Kinan, pernah dengar ya nama Kinan? Itu diambil dari nama Qinan yang ini. Jadi Qinan itu siapa? Qinan, tidak banyak cerita tentang Qinan yang saya temukan ketika saya coba baca dan temukan berbagai macam sumbernya. Yang jelas, Qinan adalah yang mewarisi ilmu tentang siang dan malam dan pembentukan ibadah-ibadah di waktu-waktu tertentu yang dimulai dari Nabiullah Syith alaihissalam. Nah, yang jelas, di masa Qinan ini diceritakan pula bahwasannya orang-orang itu sudah mulai mengkultuskan orang-orang saleh. Mulai ada pengagungan terhadap orang-orang saleh. Tetapi belum ada yang sampai menyembah. Tetapi sudah mulai dibuat tuh patung-patung mereka. Di mana nanti di episode selanjutnya insya Allah ketika kita membahas tentang Nabiullah Idris. Di masa Nabiullah Idris orang-orang itu sudah memahami seni. Orang-orang itu sudah memahami ukiran-ukiran tertentu. Jadi patung yang awalnya terkesan biasa aja dibuat semirip rupa dengan orang-orang saleh yang mereka puja. Tetapi belum sampai disembah. Kapan disembahnya? Disembahnya nanti di masa Nabiullah Nuh. Akhirnya kesyirikan pertama yang muncul di muka bumi ini dimulai dari kapan? Dimulai dari Nabiullah Nuh. Dan dengan berbagai macam versinya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan kesyirikan pertama yang muncul itu justru di masa Qinan ini. Ya. Kemudian Qinan mewarisi estafet perjuangan dakwahnya kepada satu-satunya putra beliau. Jadi beliau itu hanya memiliki satu putra. Siapa namanya? Mihlail. Siapa namanya? Mihlail. Atau nama lainnya adalah, versi lainnya adalah Mahlail. Atau Mihlail. Ya, dengan berbagai macam versinya. Mihlail ini adalah yang paling jos ceritanya. Jadi beliau dianggap sebagai manusia pertama yang membuat kerajaan. Jadi sistem kerajaan yang hari ini kita kenal, itu siapa penggagasnya? Mihlail. Mihlail dianggap sebagai manusia pertama yang membuat benteng. Mihlail adalah manusia pertama yang membuat istana. Mihlail adalah manusia pertama
yang meletakkan mahkota di atas kepalanya sebagai raja. Jadi konsep mahkota yang hari ini kita kenal itu diceritakan konsep itu berasal dari Mihlail untuk menunjukkan bahwasannya dialah sebagai pemimpin. Dan beliau itu digadang-gadang telah menguasai Al-Aqalim As-Sab'ah, iklim yang 7, wilayah yang 7, yang kerajaannya begitu besar. Meliputi apa? Meliputi Syam, ya, meliputi Babilonia. Nah, bahkan kerajaan Babilonia yang selama ini kita dengar, pencipta kerajaan Babilonia itu dianggap adalah beliau. Siapa? Mihlail. Kemudian wilayah India. Kemudian wilayah Hijaz. Kemudian wilayah Cina. Kemudian wilayah mana lagi? Saya lupa. Mesir. Kemudian wilayah mana lagi? Roma. Ya, sudah ada 7 ya. Al-Aqalim As-Sab'ah. Roma, Mesir, Syam, Babilonia, India, Hijaz, dan satu lagi saya lupa. Itulah pokoknya. Sudah saya sebutkan tadi namanya. Nah, ketika kerajaan Mihlail ini begitu meluas luar biasa, iblis mulai sebel. Ini diceritakan di dalam kitabnya Imam Ibn Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Iblis itu mulai sebel. Sejak ada konsep kerajaan seperti ini, dakwah tersebar. Dan memang seperti itulah tujuan dakwah sebenarnya. Tujuan kerajaan dibuat, tujuan pemerintahan dibuat adalah untuk menyebarluaskan dakwah. Ketika iblis melihat Mihlail membuat konsep dakwah yang begitu luar biasa, dengan dibuat konsep kerajaan, dibuat konsep tentaranya, untuk pertama kalinya iblis menyatakan perang secara terbuka terhadap Mihlail. Jadi awalnya iblis itu hanya menggoda, menyerupakan dirinya sebagai manusia. Ini loh, coba deketin nih cewek-cewek cakep. Ini. Iblis tuh mulai sebel ngeliat Mihlail kok gini ya? Kok ada konsep kerajaan Islam? Ya, maksud kami konsep kerajaan tauhid ya. Akhirnya iblis secara terbuka menyatakan perang. Akhirnya iblis dengan bala tentara utamanya dari siapa? Dari Ghilan. Siapa mereka? Ghilan. Ghilan ini adalah jamaknya Ghul. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar anime namanya Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul itu diambil dari ini, Ghul, Ghul, Ghain, Waw, Lam. Tokyo Ghoul ngambil dari konsep mana? Ambil dari konsep orang Barat. Orang Barat menganggap ada konsep Ghoul di mereka. Siapa yang membawanya? Kira-kira pada abad 18 ada seorang penerjemah dari Prancis yang menerjemahkan salah satu kitab yang paling fenomenal yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu kitab Al-Fulailah wa Lailah, di mana di sana sempat dibahas tentang Ghul. Akhirnya konsep Ghul kemudian dikenal oleh orang Barat yang kemudian diadaptasi menjadi anime Tokyo Ghoul. Nah, Ghul ini siapa? Ghilan jamaknya Ghul itu siapa? Ghul adalah jin ya, yang terkenal kuat ya, yang sebelum Islam kemudian datang, Rasulullah SAW diutus. Ghul ini begitu ditakuti oleh orang-orang Arab jahiliyah, di mana tempatnya waktu itu ada di gurun, yang senantiasa menyesatkan manusia, yang senantiasa menampakkan dirinya entah jadi hewan, entah jadi monster yang begitu serem. Bahkan diceritakan bahwa Ghul ini sampai bisa makan orang. Makanya di konsep Barat ataupun di konsep Jepang, Kaneki, teman-teman nonton ya. Kaneki itu kan, Kaneki dan kawan-kawan di Tokyo Ghoul itu, mereka kan makan orang sebagai untuk memenuhi nutrisi mereka, ya. Nah, sama. Jadi orang Arab jahiliyah waktu itu menganggap Ghul itu sebagai pemakan manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tiyarata, la da'wa wa la tiyarata, wa la hamata wa la safara, wa la Ghul. Rasulullah bersabda, wa la Ghul, dan tidak ada Ghul. Rasulullah tidak menentang wujud Ghul, tetapi Rasulullah menentang konsep Ghul yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah, yang menyesatkan orang di gurun, yang membuat begini, yang makan orang. Itulah yang ditentang oleh Rasulullah. Adapun keberadaan Ghul itu tidak ditentang oleh Rasulullah SAW. Mengingat ada hadis, ya, ada beberapa hadis dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adhan." Apabila Ghul ini sudah menampakkan dirinya menjadi monster, fabadiru bil adhan, maka cepat-cepatlah kalian adhan. Dan ini merupakan salah satu cara bagi teman-teman ketika kalian ngeliat setan ya. Kalian ketika mungkin ya udah ketakutan dengan diganggu-ganggu setan, kalian langsung adhan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu setan otomatis langsung kabur tuh. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan-setan itu berlari sambil kentut. Kenapa mereka lari sambil kentut? Jadi ketika azan berkumandang itu sebenarnya ada suara-suara yang tidak bisa kita dengar. Suaranya apa? Dut, 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 dut. Nah, kentutnya siapa? Brek atau apapun itu. Kenapa setan lari terkentut-kentut? Biar mereka gak dengar azan. Saking bencinya mereka dengan azan. Saking panasnya mereka itu mendengarkan azan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, kalau ghul ini sudah menampakkan dirinya, jadi itu di Tokyo Ghoul itu, Tokyo Ghoul itu sebenarnya gak perlu tuh ada invasi perang-perangan tuh. Anime itu akan selesai kalau ada satu karakter yang muncul dan azan. Udah episode Tokyo Ghoul ada berapa season tuh? Sampai Kaneki yang awalnya rambut hitam dimakan sama siapa itu cewek, Riz ya. Saya lupa itu animenya, saya lupa udah terakhir nonton itu kapan. Itu ya, itu gak mungkin ada kalau Kaneki bisa azan. Kalau Kaneki bisa azan, gak mungkin badannya dimakan itu. Nah, kembali ke cerita tadi, iblis dengan bala tentara terkuatnya ya, yang diutus adalah Ghilan. Kemudian Mihlail ini kemudian melanjutkan dan melatih bala tentaranya dengan apa? Tidak hanya dengan persenjataan, tidak hanya dengan ini itu, tetapi dilatih juga dengan konsep tauhid yang benar, diajarkan dan dipilih tentara-tentara yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sana iblis dan bala tentaranya pun sangat-sangat terkalahkan. Nah, mereka itu semua terpojok gara-gara kekuatan yang dimiliki oleh Mihlail. Di mana kekuatan yang mereka miliki tidak hanya berupa persenjataan dan ini itu, tetapi berupa kekuatan dan keyakinan mereka atas tauhid yang benar dan jauh dari kesyirikan. Ini iblis mundur, bala tentara mereka Ghilan itu mundur, bahkan diceritakan bahwasanya jumlah yang mati dari setan itu begitu banyak. Sekarang muncul pertanyaan, emang setan bisa mati? Bisa teman-teman, setan itu bisa mati. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah setan bisa membunuh manusia? Jawabannya bisa. Bisa juga. Tetapi kita sebagai manusia itu sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Setan bisa membunuh manusia dari mana? Ada hadis Nabi SAW di mana waktu itu ada seorang sahabat yang berantem sama jin ya, dan dua-duanya meninggal. Jinnya meninggal, sahabatnya juga meninggal. Ini menunjukkan bahwasanya hal seperti ini bisa terjadi. Tetapi kita manusia hakikatnya jauh lebih kuat dari mereka. Imam Ibnu Abi Dunya itu berkata, setan itu sebenarnya jauh lebih takut daripada kita, ya, daripada takutnya kita kepada mereka. Setan itu hakikatnya lebih takut dari manusia dibandingkan takutnya manusia kepada mereka. Kapan mereka itu udah kegeeran dengan mereka itu kuat? Ketika kita takut. Makanya kalau ngadepin setan tuh, ya, harga dirinya dijaga. Kita tuh lebih kuat. Kita lah khalifah di muka bumi. Kita lah pemimpin di muka bumi. Mereka itu additional option tuh. Mereka itu memang saudara kita ya. Mereka memang saudara kita dari beda jenis. Tapi kalau misalnya mereka cari gara-gara, kita harusnya lebih kuat. Kita kuatkan diri kita dengan apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya iblis terpojokkan dan Mihlail berhasil memimpin kerajaannya kira-kira selama 40 tahun. Di mana estafet perjuangan kerajaannya, estafet perjuangan dakwahnya setelahnya akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh putranya, yaitu Yard. Atau versi lain Yarat. Atau versi lain Ilyar. Dengan berbagai macam versinya. Dan tidak banyak cerita mengenai Yard, dan kita akhiri cerita beberapa nama-nama tadi itu sampai Yard, di mana di episode selanjutnya kita akan membahas tentang Nabiullah Idris, atau nama lainnya adalah Khanukh atau Ukhnukh menurut beberapa ulama yang mengatakannya. Bismillahi ta'ala, mohon maaf kalau ada kesalahan. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala al-misab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.